Nah, sekarang nih hari potong pohon lagi. Jadi di sini sekarang 19 Desember. Ini udah masuk musim dingin di Amerika ya. Nah, di Colorado tempat saya berada itu namanya di South Denver, capital city-nya. Ini kita di perumahan ya, suburb. Itu sekarang suhunya itu kalau Celcius kira-kira 10 lah. Ya mungkin buat yang biasa dari Indonesia sih dingin, tapi buat saya segini enak. Cuma pakai kaos biasa nih. Makanya it's a beautiful day untuk melakukan pemotongan pohon. Jadi ngapain sini sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat ya, di belakang pagar ini dulu ada pohon tinggi, itu udah saya tebang. Ada di videonya di sini. Nah, sekarang mau ngerjain lagi. Kayak kurang kerjaan aja ya. Sebenarnya nih semua ada maksudnya. Oke, yang pertama, ini kalau kita lihat ya, ini saya punya backyard. Jadi belakang rumah saya. Ini pintu dari dalam rumah, ini back porch. Nah, ini ada dua pohon. Ini dua pohon besar sekali, terutama yang ini nih. Tingginya nih saya nggak tahu, mungkin 50 meter, mungkin 60 meter. Nah, pohon ini sama yang ini itu harus ditrim. Jadi tumbuhnya ini udah nggak karuan. Cuma sayangnya sekarang kan udah musim dingin, otomatis udah ngelewatin musim gugur ya. Jadi daun-daunnya udah pada rontok. Nah, tukangnya itu somehow mereka paham karena mereka itu memang udah tugasnya ya, jadi ngerti jenis pohon, terus dari jenis rantingnya mereka tahu mana yang harus dipotong, dirapihin. Nah, ini lagi motong nih satu, lihat di sini nih, tuh dia pakai tali. Jadi orang-orang gini ya mesti nggak takut tinggi ya. Nah, dia potong itu, talinya dia pasang ke atas. Saya nggak tahu gimana cara dia naikin ke atas. And then yang second one is this. Nanti dia akan kerjain juga. Nah, yang ini udah habis. Daunnya benar-benar udah habis. Jadi kalau kita lihat ke atas nih, ini kemarin sampai ke sini. Ya, saya potong sedapatnya aja. Karena toolsnya nggak lengkap. Saya pakai gergaji tangan, pakai gergaji ini kan, pakai gas powered ya. Terus udah gitu potongnya mungkin saya nggak karuan gitu loh. Ini kalau lagi musim panas, rimbun pohon daunnya banyak sekali, sama pohon belakang juga sama nih. Jadi ada privacy sama teduh. Nah, cuma sayangnya pohon ini sama, terutama sama belakang nih, di atas tuh kayak tabrakan. Jadi mereka tuh rebutan space sama rebutan untuk dapetin matahari ya. Cuma nothing much I can do. Kasih tau orang belakang, hey, benerin nih pohon lu gitu loh. Kayaknya nggak tahu juga, nggak enak ngomongnya ya. Mestinya dia tahu, dan orang belakang setahu saya ini nggak pernah peduli sama pohonnya. Yang nyebelin, dia punya daun-daun tuh kayak needle, kayak jarum. Itu kalau fall musim gugur jatuh nih, motoran di sini semua. Ini kan lihat ada sisa-sisanya. Ya, it is what it is. Kita hidup bertetangga, jadi ya jangan komplain. Ya bersihin aja, mau bagaimana lagi. Nah, the next one, ini pohon tetangga. Yang ini nih akan di trim juga karena dia punya udah sampai ke sini. Saya sama tetangga sebelah ini baik, deket banget. Jadi kita ngobrol dan dia bilang kita sebenarnya pakai tukang yang sama ini. Jadi perusahaan yang sama. Dia ngerjain saya dulu, baru ntar ngerjain dia punya. Nah, the biggest job for today is to bring this tree down. Look, this this person, people tuh jamak ya. Person tuh tunggal. Oke. So dia lagi di atas. Pohon ini itu akan ditumbangin total. Karena itu dimana dia berada nih, orang gila. Nggak takut tinggi bener ya. Berani lah. Itu banyak sekali branch yang udah mati nih, yang dia mau potong. Itu kalau lagi banyak daun, ini ranting ini tuh udah kelihatan, udah mati, udah kelihatan, udah lapuk. Nah, ini saya sempat mikir nih, potong hanya yang mati atau potong semuanya. Jadi agak ragu sebenarnya. Setelah ngobrol kiri kanan, nanya beberapa perusahaan pohon, ya mereka rekomendasiin kalau dipotong total aja. Karena apa? Kalau saya cuma trim yang mati, ini kan pohon tumbuh ya. Jadi pohon yang udah segede gini nih, itu harus dipotong ya paling enggak 2 tahun atau 3 tahun sekali. Karena apa? Kalau enggak ya gitu, nggak karuan kan, kemana-mana.
Terus saya punya namanya chimney, jadi cerobong asap. Itu di dalam rumah. Ini kita masuk sebentar. Nah, di dalam rumah dia itu kita nggak bisa pakai nih. Nah, ini chimney-nya. Jadi tungku api ya. Saya pakai mesin model kayu. Jadi kita bakar kayu di sini. Nanti dia buang ke atas kan. Nah, itu problemnya bisa nyebabin kebakaran kalau masih ada pohon dan ranting di sana. Tapi saya juga udah nggak pernah nyalain sih, karena wood burning kayak gini tuh repot udahnya bersihinnya. Efektivitas angetnya juga nggak terlalu, cuma buat bagus-bagusan aja, nggak terlalu banyak fungsi. Banyak orang yang rubah ke gas powered pakai LPG. Di sini gas itu pakai meter ya, line, jadi nggak pakai tangki satu-satu, nggak bisa, karena musim musim dingin kita butuh pemanas kan. Kalau harus ganti-ganti tank, wah itu repot sekali gitu. Anyway, ini dia banyak juga yang dia potong ya. So orangnya ada 4. Nanti kita lihat truknya di depan. So I know he knows what he's doing. Pohon-pohon kayak gini nih tahan dingin nih, no problem. Suhu minus 20, minus 30, bahkan minus 40 Desember tahun lalu masih hidup. Not big deal. Oke, dia udah di atas. Saya lebih baik yang lewat sini lah, nggak pakai helmet. Nah anyway, ini saya mendapat sedikit lah. Nah ini kondisinya memang nggak mengenaskan, tapi katanya itu udah kena yang namanya Japanese beetle apa gitu. Kayak ada binatang yang masuk, dia ngerusak pohon. Ini musuhnya. So basically mereka bawa itu udah dihancurin. Di sini nggak boleh main-main begitu aja. Dia punya 2 mesinnya. Kira-kira begitu. Kita lihat sekali lagi dari sini. Sekarang nih dari dalam rumah ya, dari belakang, bukan belakang, ngadep ke belakang nih, kelihatan nggak tuh ada orang tuh. Dia lagi trim pohon yang kedua, yang sebelah kiri ini yang paling tinggi ini. Ada beberapa section dia harus pakai gergaji tangan. Itu something yang saya juga punya, tapi untuk yang gede-gede dia harus pakai yang bensin, gas powered. So ini view dari kamar kedua. Lumayan cepet, kalau trimming cepet sih. Yang susah itu, yang lama itu pasti motong pohon yang segede-gede gaban. By the way, gaban tuh nggak gede, kenapa jadinya gaban pakainya? Anyway, oh dia lagi ngerjain yang sebelah sekarang, trimming. Ini udah lumayan nih. Ini udah berapa lama ya? So 8, 9, 10, hampir 2 jam. Ini dia hasil akhirnya. So clear line of sight, good, tidak ada gangguan pohon lagi. Cuma berasanya kok aneh ya. But anyway, ini yang terendah dia bisa bikin. Jadi ini kalau mau dipotong lagi 1 inch mungkin masih bisa, tapi ya sudahlah. 1 inch itu 2,5 cm. Ini nih. But dia cukup bagus sih bikinnya rata. So rumah ini dibangun tahun 1982. Bisa jadi tuh pohon udah 40 tahun. So anyway, ini yang trimming di belakang sudah oke juga, tapi nggak bisa kelihatan sampai nanti pada saat summer daunnya keluar lagi, baru kita bisa lihat.
hopefully I don't have to call them again. So consider it done. Yang mau tahu kan pasti biayanya ya. Nah, ini penawarannya yang nomor 1 itu untuk pruning, namanya apa ya, kayak dirapihin gitu untuk maple tree ini yang di belakang. Terus yang item nomor 2 ini linden. Jadi ini kalau rumah ngadep ke belakang, ini pohon yang kanan, ini pohon yang kiri. Biaya potongnya rapihinnya segitu. Nah, pohon yang ditebang tadinya kalau mau dirapihin dibuang yang mati-mati aja, ranting-ranting yang mati 798. Terus kalau dipotong total, ditebang maksudnya, yaitu segitu 1190. Nah, terus itu kan nyisain tuh bawah ya, itu kalau mau dimatiin, jadi akarnya dimatiin, dia nggak akan congkel semua, karena kalau mau dibongkar semua sampai akarnya diangkat tuh gila, itu bisa ribuan dolar, itu harus pakai alat berat, itu $300, 315. Terus dia estimasi ya Desember. Nah, ini servis tambahan kalau pohon yang ash yang di samping gak ditebang, kalau mau di treatment biayanya segitu, bla bla bla. Jadi itu estimasi kemarin bulan 10. So end up-nya yang saya kerjain adalah yang nomor 1 ini, nomor 2, dan nomor 3. Ini tagihannya total 2.208,75. Lihat ada 5% diskonnya. Jadi sebenarnya dia nggak kasih diskon. Cuma saya ngomong, saya bilang bisa nggak nih karena ngerjain 3 sekaligus. Minta pakai diskon. Terus udah gitu bayar pakai kartu kredit mestinya kena fee. Saya bilang bisa nggak tolong di waive atau dihapus gitu kan. Jadi segala sesuatu ya contohnya kayak gini ya. Di Amerika sih terutama sih apapun gitu ya. Kalau kita mau telepon, kita mau ngomong minta baik-baik. Asal reasonable ya, itu biasanya dikasih. Okay, so thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.